Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua mahasiswa keperawatan, khususnya yang sedang menempuh mata kuliah farmakologi dasar ya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ilmu atau penjelasan terkait dengan obat-obat yang dimana sering digunakan untuk sebagai pengurang rasa sakit dan juga untuk menurunkan demam, karena di babnya di sini kan namanya obat-obat analgetik dan antipiretik. Nah, jadi nanti silakan untuk dilihat full videonya, dan di situ juga nanti ada beberapa pertanyaan yang dimana nanti kita bahas di dalam Google Classroom untuk pertanyaan-pertanyaan ataupun jawaban dari pertanyaan yang saya berikan di dalam materi yang terkait dengan itu tadi tentang analgetik, antipiretik, dan juga analgetik, antipiretik, serta antiinflamasi ya, karena itu keterkaitan ya. Jadi ini pertemuan terakhir untuk tahun ini, kebetulan juga masih dilaksanakan dengan online. Jadi babnya adalah tentang antiinflamasi atau anti peradangan ya, dimana nanti dibedakan menjadi ada inflamasi steroid dan non steroid, lalu juga analgetik ya untuk mengurangi nyeri, dan antipiretik untuk demam. Nah, nanti itu yang akan kita bahas. Nanti silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di dalam Google Classroom yang sudah dibuat gitu. Nah, nanti silakan kalau untuk diskusi juga di sana, kalau ada pertanyaan ataupun menjawab pertanyaan juga di sana. Oke, silakan disimak, dan jangan lupa juga ini first time juga saya menggunakan akun nama pribadi. Insya Allah nanti akan saya kembangkan dengan beberapa video-video baru, tapi khusus untuk pengajaran ya. Jadi silakan untuk dibantu juga ya, nanti untuk biar bisa berguna untuk adik kelasnya juga, nanti bisa bermanfaat. Rencananya juga besok ada bisa untuk perkuliahan online, kalian bisa lihat dari video saya gitu ya, bisa di subscribe dan di like di YouTube-nya. Oke, terima kasih. Silakan disimak nanti terkait dengan penutup video, nanti juga saya akan berikan terkait materi yang sudah saya sajikan pada kalian semua. Oke, kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua mahasiswa, mahasiswi keperawatan khususnya yang semoga diberikan keberkahan pada pagi hari ini untuk mengikuti perkuliahan saya dengan tema obat-obat antipiretik, obat-obat analgetik, serta obat-obat antiinflamasi non steroid. Yang juga nanti juga akan dibahas mengenai obat-obat yang golongan lain seperti golongan steroid, serta nanti pada akhir sesi saya juga memberikan informasi terkait dengan obat-obat antihistamin atau anti alergi. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Semoga diberikan kelancaran dan setiap harinya diberikan keberkahan, dan semoga krisis pandemi COVID ini segera berakhir ya. Dan mohon doanya selalu di setiap sholat atau di saat sembahyangnya untuk selalu memberikan doa khususnya untuk agar krisis ini bisa segera berakhir dan bisa bertemu lagi di keadaan yang lebih sehat walafiat dan bisa bertemu di kampus. Oke, saya lanjutkan terkait dengan materi ini.
Mungkin dari mahasiswa, semua mahasiswa, apakah ada yang belum pernah mengalami yang dinamakan dengan pain? Pain itu dari kata luka atau terluka gitu ya. Jadi kita akan bicarakan bagaimana kita bisa menyembuhkan luka pada kesempatan kali ini gitu. Luka ini ada banyak hal ya. Luka yang di sini bisa dicontohkan ini luka dari segi misalnya pusing, yang paling mudahnya pusing, lalu kemudian ada luka memar apabila jatuh, ada sakit gigi misalnya bengkak, itu juga salah satu bentuk luka atau kita namanya pain ya. Kalau dalam obatnya namanya pain relief ya. Jadi menyembuhkan sakit, nyeri atau luka dengan menggunakan obat yang paling awalnya adalah namanya analgetik. Oke, jadi mungkin dari setiap mahasiswa pasti pernah mengalami luka yang paling kecil aja, atau peradangan paling mudah aja, minimal apa? Misalnya untuk yang biasanya kalau siklus menstruasi itu ada namanya jerawat ya. Nah, jerawat itu juga salah satu contoh peradangan yang paling mudah untuk diberikan contoh. Yang paling sederhana itu contohnya jerawat gitu. Walaupun ada hal-hal lain seperti yaitu tadi misalnya ada memar karena jatuh, itu juga terjadi peradangan pada bagian tersebut. Nah, nanti silahkan juga dibaca, karena di dalam slide ini tidak ada informasinya, tetapi harus baca mandiri apa itu pengertian dari peradangan atau inflamasi, lalu tahapannya apa saja. Jadi tahapan dari dia lukanya memerah, lalu kemudian membengkak, lalu kemudian menimbulkan rasa panas, lalu kemudian nanti baru ada perbaikan fungsional. Itu harus dipelajari dari fase-fase inflamasi, karena itu penting ketika kalian sudah bisa mempelajari fase inflamasi, jadi mengetahui bagaimana obat antiinflamasi atau obat peradangan itu berfungsi untuk mengurangi adanya peradangan di dalam tubuh. Oke, gitu ya. Untuk nyeri sendiri itu dibedakan menjadi beberapa macam. Kalau di sini saya berdasarkan simptomnya atau berdasarkan gejalanya. Kalau yang gejala sampai 3 itu kita sebenarnya tidak memerlukan obat anti peradangan, sehingga bisa secara alami ya, karena di tubuh kita ini sebenarnya sudah diatur sehomeostasis mungkin atau seimbang mungkin, baik dari sisi keseimbangan cairan tubuh, baik dari sisi antibodi dan antigen yang ada di dalam tubuh, baik dari sisi regenerasi sel. Jadi di dalam tubuh ini sudah ada namanya sitokain namanya. Nah, ini juga nanti dicari ya, apa itu sitokain. Jadi sitokain ini ada yang dia berfungsi sebagai antiinflamasi, ada yang berfungsi sebagai proinflamasi. Jadi memang ada di dalam tubuh itu yang memang menyebabkan atau secara alamiah itu membuat tubuh yang ada stressing atau ada misalnya jatuh gitu, jadi ada kontak jatuh. Nah, ketika dia jatuh kan kemudian adanya kontak di bagian yang sakit itu. Nah, itu kemudian tubuh itu secara alami akan mengeluarkan sitokain untuk inflammatory agent atau agen yang melakukan peradangan gitu. Nanti dia yang melakukan perusakan jaringan, lalu dia yang menimbulkan nyeri, lalu membengkakkan bagian yang sakit itu. Nah, itu lalu nanti ketika dia sudah siap untuk merusak jaringannya, yang merusak jaringan itu ada yang namanya sel di dalam tubuh itu namanya makrofag. Dia berfungsi untuk, sebenarnya itu fungsinya memperbaiki, jadi memakan sel yang sudah rusak tadi. Nah, itu untuk melakukan regenerasi sel yang baru, jadi membuat sel yang baru gitu ya. Nah, inilah yang ada juga di dalam tubuh namanya sitokain antiinflamatori. Jadi dia jangan sampai terlalu banyak peradangan yang di dalam tubuh, jadi dibuat seimbang. Jangan sampai dia bengkak terlalu lama atau
nyeri sehingga tidak kunjung sembuh. Jadi dalam tubuh itu sebenarnya secara alamiah sudah ada agen untuk inflamasi dan juga agen untuk anti-inflamasi. Nah, di sini bisa diibaratkan orang yang sedih ya. Jadi orang yang sedih di sini itu karena nyerinya terlalu berlebihan. Nah, pada golongan 7 sampai 10 itu yang dia sebenarnya membutuhkan obat antiinflamasi. Karena di dalam tubuhnya itu jumlah agen sitokin yang berfungsi alamiah untuk sebagai antiinflamasi itu dia jumlahnya tidak cukup banyak dibandingkan dengan sitokin yang menyebabkan peradangan di dalam tubuh. Itu apalagi yang peradangannya itu juga diakibatkan karena adanya infeksi. Nah, itu juga sehingga dia peradangannya terus-menerus terjadi pada jaringan itu sehingga tidak memungkinkan adanya agen untuk antiinflamasi yang berfungsi untuk meredakan peradangan yang ada di daerah tersebut, sehingga butuhlah obat antiinflamasi atau obat anti peradangan. Nah, kita ketika membicarakan tentang peradangan itu dasarnya adalah kita membicarakan tentang pain ya, pain atau nyeri atau luka gitu. Nah, kalau digambarkan di sini itu gambarannya adalah contohnya ini pain inflamatory atau adanya peradangan, bisa dari kulit, bisa dari lutut misalnya. Nah, lalu kemudian dia akan mengalami dia akan memberikan sinyal kepada otak untuk kemudian mengaktifkan mediator nyeri yang ada di dalam otak. Mediator nyeri yang ada di dalam otak itu namanya adalah prostaglandin. Itu mediator nyeri. Jadi mediator di dalam otak itu ada banyak di sistem saraf pusat. Kalau dia berhubungan dengan nyeri itu namanya prostaglandin. Kalau berhubungan dengan alergi itu mediator yang mengeluarkan sinyal alergi itu adalah namanya histamin. Jadi ada mediator prostaglandin, ada mediator histamin, lalu ada juga namanya mediator bradikinin. Ya, coba nanti dicari untuk bradikinin sendiri, ini mediator yang berfungsi sebagai apa. Oke, terus kemudian kita lanjutkan ke dalam tadi setelah dari sistem saraf pusat atau prostaglandin mengeluarkan sinyal bahwa kemudian timbullah rasa nyeri di bagian tersebut. Mungkin ada yang sempat itu ya, atau pernah mohon maaf misalnya kecelakaan atau jatuh, itu biasanya kan rasa sakitnya itu bertambah ketika di hari besoknya. Jadi ketika kita terluka keluar darah itu malah kadang-kadang kita tidak merasakan sakit saat itu, tapi setelah 10 menit atau setengah jam kemudian baru terasa nyeri di situ. Nah, itulah jadi ketika terjadi stresornya atau yang menyebabkan lukanya itu terbentuk, misalnya kena pisau lalu kemudian keluar darah, itu tidak langsung otak itu merespon bahwa itu terjadi luka di situ. Jadi membutuhkan waktu untuk memberikan sinyal ke mediator nyeri yang ada di sistem saraf pusat bahwa itu terjadi nyeri di bagian itu, sehingga kemudian kita harus memulai proses perbaikan jaringan dengan memulai proses peradangan dulu. Nah, kemudian dimulailah proses peradangan. Nah, ini kalau di sini ada kaitannya, ada makrofag di sini, dia adalah proses air yang dia berfungsi sebagai fagositosis atau memakan sel-sel yang sudah tidak digunakan di dalam tubuh setelah dilakukan perbaikan jaringan baru. Gitu. Itu prosesnya untuk peradangan. Nah, ini pain perception ya. Jadi mungkin ada juga yang pernah merasakan itu tadi contohnya kecelakaan ya. Untuk kasus kecelakaan itu biasanya itu kita jatuh terus keluar darah, misalnya keluar darah ada luka sobek gitu karena jatuh, itu nggak langsung sakit, bahkan kita rasa memar-memarnya itu sakitnya pada hari berikutnya. Ada yang tahu kenapa? Jadi ternyata kejadian kenapa kok pada hari berikutnya kita baru merasakan nyeri atau merasakan sakitnya, itu karena ini dari proses namanya pain perception. Jadi ketika kita terkena luka dan itu lukanya sistemnya adalah mendadak gitu ya, apalagi posisinya kecelakaan, jadi ada shock sendiri, itu dari otak itu akan mengeluarkan
anestesi lokal atau untuk mengurangi nyerinya pada saat itu dia langsung mengeluarkan anestesi lokal. Jadi sebenarnya di dalam tubuh itu bisa memproduksi seperti morfin gitu. Jadi dia bisa memproduksi morfin sendiri yang berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri yang terjadi pada bagian yang sakit itu. Dan itu sifatnya traumatik, tapi karena kita shock terus kemudian kita traumatik, kemudian keluarlah anestesi lokal itu untuk mengurangi nyeri pada saat itu. Tapi ketika jumlah anestesi lokal yang sifat traumatik tadi sudah berkurang di dalam tubuh, kemudian barulah timbullah rasa nyeri itu baru timbul gitu ya. Jadi sudah direspon oleh mediator nyeri yang ada di dalam otak, yaitu melalui prostaglandin. Untuk obat-obatnya, ini obat-obatnya adalah intinya obat itu dibedakan menjadi ada antiinflamasi, ada analgetik ya, dan antiinflamasi. Tidak semua analgetik mempunyai fungsi sebagai antiinflamasi. Tetapi semua obat-obat antiinflamasi itu pasti merupakan analgetik. Paham ya? Tidak semua obat yang mampu mengurangi nyeri itu pasti berguna sebagai obat anti peradangan. Tetapi semua obat anti peradangan itu pasti memiliki fungsi sebagai mengurangi nyeri. Itu salah satu fasenya untuk penyembuhan peradangan itu kan dia harus bisa mengurangi nyeri yang ada di situ juga. Tuh. Nah, untuk obat-obat yang digunakan untuk analgetik saja, saya berikan contoh. Ini obat sejuta umat yang sering diminum oleh dari anak-anak hingga orang dewasa gitu ya. Contohnya adalah paracetamol, atau di sini nama lainnya adalah acetaminophen. Acetaminophen. Jadi acetaminophen ini dia mengurangi nyeri dengan menghambat mediator nyeri yang ada di sistem saraf pusat. Gitu. Jadi sebenarnya ada kaitannya dengan inflamasi juga gitu, karena sistem saraf pusat inilah yang memegang peranan penting untuk membentuk perbaikan jaringannya mau kapan gitu. Mau segera atau besok aja misalnya gitu. Nah, ketika dia mau sekarang untuk penyembuhannya dan penghambatan mengurangi nyerinya itu kita bisa misalnya pusing gitu ya, paling gampangnya pusing gitu. Nah, itu kita melakukan penghambatan mediator nyerinya atau menghambat prostaglandin. Jadi jangan sampai terbentuk prostaglandin yang memberikan sinyal sakit gitu. Jadi ketika prostaglandinnya atau mediator nyerinya yang dihambat, sehingga rasa painnya tadi akan berkurang di dalam bagian yang sakit itu atau yang nyeri itu. Itu jadi adalah dia menghambat pembentukan COX-2 atau dia merupakan regulasi protein yang memproduksi prostaglandin. Nah, itu yang dihambat gitu ya. Tapi dia bukan sebagai antiinflamasi gitu. Sehingga kenapa paracetamol itu cenderung lebih paling aman digunakan gitu dibandingkan obat-obat anti peradangan. Karena obat anti peradangan ini kalau di dalam jenis obat dia termasuk ke dalam obat daftar G atau obat keras. Sedangkan untuk paracetamol itu malah termasuk ke dalam obat berwarna hijau. Artinya apa? Dia obat bebas terbatas. Obat bebas. Jadi dia cenderung lebih aman digunakan dari sisi dosis maupun sisi efek samping yang ditimbulkan. Nah, ini sama ya. Ini contohnya misalnya ada ini peradangan karena proses misalnya ada bakterial ya, sehingga menyebabkan misalnya kita infeksi bakteri di tangan misalnya, terus kemudian ada kerusakan jaringan, atau misalnya tidak hanya bakteri, misalnya virus, atau misalnya pernah dengan namanya virus herpes ya, sehingga di tangan kita itu menjadi terluka. Nah, itu juga sama, itu juga proses peradangan. Nah, ini caranya seperti ini. Bagaimana tubuh mengaktifasi makrofag yang berfungsi untuk tidak hanya memakan sel-sel yang sudah tidak berfungsi, tetapi dia memakan bakterial-bakterial yang bersifat patogen atau negatif di dalam tubuh. Nah, untuk yang dia obat-obat analgetik itu secara pembedaannya adalah yang pertama adalah dia jenisnya paracetamol ya atau acetaminophen.
yang kedua adalah salisilat atau aspirin, yang ketiga adalah other non steroid atau antiinflamasi, dan yang keempat adalah analgetik opiat gitu. Jadi ada 4 macam. Walaupun yang other non steroid antiinflamasi ini dia masuknya ke kategori antiinflamasi, tapi karena dia juga berfungsi sebagai analgetik. Ini paracetamol mungkin ada yang pernah lihat lah ya, karena dia obat yang sering digunakan, atau nama lainnya atau nama brandnya itu contohnya Panadol, Paramek, Bodrek. Nah, itu semuanya isinya paracetamol juga. Paracetamol dia adalah analgetik. Selain analgetik dia juga antipiretik. Jadi tahu ya, antipiretik itu bukan anti nyeri, tetapi dia penurun panas. Piretik itu artinya demam ya, terkait dengan demam, sehingga dia diturunkan panasnya menggunakan antipiretik. Makanya kenapa paracetamol ini standar WHO ini terutama terkait dengan infeksi COVID itu juga dia menggunakan paracetamol sebagai pilihan pertama, drug of choice-nya, karena dia mampu memang secara efektif dan mengurangi resiko adanya interaksi paparan dengan COVID-nya. Dia bertujuan fokus untuk menurunkan demamnya gitu. Jadi dia berfungsi untuk mengurangi nyeri dan sebagai menurunkan demam, tapi bukan antiinflamasi. Dan dia can be used safely in children karena tidak ada resiko keracunan toksisitas terhadap gastrointestinal atau gastrik atau lambung. Kerusakan lambung itu sangat sedikit atau bahkan tidak ada kaitan dari paracetamol dengan peningkatan asam lambung atau pengikisan atau adanya iritasi pada lambung, dan juga tidak menyebabkan bleeding atau perdarahan. Walaupun kalau penggunaannya dangerous atau bisa berbahaya ketika overdosis. Kapan paracetamol dikatakan overdosis? Kalau kamu sehari minumnya kira-kira lebih dari 8 tablet. Itu sangat berbahaya. Tapi kan sangat tidak mungkin kan orang itu minum obat langsung 8 tablet, atau misalnya minum obat paracetamol itu 3 tablet langsung, kan enggak. Pasti kan hanya 1 tablet, apalagi tabletnya kan gede-gede ya. Gitu. Jadi dia berfungsi sangat negatif atau berbahaya ketika diminum lebih dari 8 tablet sehari, karena nanti akan timbul namanya metabolit racunnya, namanya NAPQI, N-acetyl benzoquinone imin, yang menyerang hati ya. Jadi yang pernah sakit hati jangan terlalu banyak paracetamol, nanti tambah sakit hati. Enggak deh, maksudnya ini terkait dengan penyakit hati beneran, bukan hati yang terluka karena ditinggalkan. Jadi penyakit hati atau liver itu bisa bertambah kerusakannya ketika kamu mengkonsumsi paracetamol yang sangat berlebihan. Tapi kalau hanya 1 kali sehari Pak, nggak apa-apa. Itu terjadi ketika kamu konsumsinya lebih dari 8 tablet sehari gitu. Ya. Ada menimbulkan bukan langsung terus rusak juga livernya, tapi terbentuknya metabolit racun yang namanya NAPQI ini, yang kemudian dia mengendap di dalam hati kita atau liver. Ini seperti tadi penjelasannya, termasuk para farmakokinetik juga nanti dibaca ya, bagaimana dia bisa bertahan di dalam tubuh. Kenapa kok dia bisa 3 kali sehari cara minumnya? Karena dia ada di plasma selama 2 jam ya. Selain itu dia akan ada perjalanan dalam tubuh, sehingga kira-kira dia 6 jam lah dari masuk kemudian bisa dikeluarkan tubuh, lalu tubuh ada proses istirahat, kemudian nanti baru minum obat lagi untuk paracetamol selanjutnya. Metabolismenya yang tidak akan keluar untuk ujian, dan saya ujikan untuk khusus keperawatan tidak, tapi untuk minimal tahu saja. Kemudian adalah aspirin. Ini obat kedua. Aspirin ini termasuk analgetik, tetapi dia juga dimasukkan ke dalam kategori dia dimasukkan ke kategori lain, yaitu kategori anti peradangan yang non steroid. Nah, ini sejarahnya. Jadi aspirin atau asam asetil salisilat itu dibuat dari daun, tapi bukan ekstraknya, tapi sintesisnya. Jadi dia mengambil salah satu
zat yang namanya salisin dari daun willow namanya, yang berfungsi. Salisin itu kalau dalam zaman dulu ekstrak daun willow itu digunakan untuk menurunkan demam. Lalu penelitian selanjutnya akhirnya dia bisa disintesis zatnya namanya salisin yang memang berfungsi untuk mengobati, mengurangi nyeri dan juga menurunkan demam. Itu. Jadi jangan ada pikiran bahwa kalau obat herbal itu bukan obat kimia, terus kalau obat kimia itu ya dia dibuat dari kimia. No. Jadi sebenarnya beberapa obat chemical atau obat-obat yang sudah hadir dalam bentuk pabrikan itu juga ada yang dia dibuat dari tumbuhan. Contohnya ada obat jantung namanya digitalis, yaitu dari tanaman namanya digitalis. Nah, itu berfungsi untuk sebagai obat kalau ada jantung peradangan pada jantung, lalu kemudian detak jantung tidak beraturan, itu diberikan obat digitalis itu. Itu jadi sebenarnya obat herbal pun obat kimia, karena di dalamnya itu ada senyawa kimia yang diciptakan dari Allah Subhanahu wa taala, yang digunakan untuk orang-orang yang berpikir, yang kemudian dia bisa membagi di mana dia dimasukkan ke dalam obat herbal ketika dia tidak mengambil salah satu zat aktifnya saja. Jadi masih zat aktif yang memang dikaruniai dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ada perbedaan dari macam-macam ekstraknya itu, jumlah kandungan yang di dalamnya mungkin bisa berbeda satu sama lain gitu. Walaupun tetap ada namanya proses standarisasi. Sedangkan untuk obat yang sudah masuk ke ranah kimia itu dia hanya mengambil salah satu zat aktifnya saja. Jadi benar-benar sudah merupakan yang dilakukan oleh peneliti, mengambil salah satu zatnya saja dimasukkan ke kategori kimiawi. Nah, ini langsung sini saja mekanisme dari aspirin ya. Mekanisme aspirin ini dia berfungsi selain sebagai anti inflamasi, dia juga berfungsi sebagai analgetik. Dia sebagai analgetik, antipiretik, antiinflamatori, dan juga berfungsi sebagai anti-agregatori dan anti-kanserogenik. Jadi ada fungsional lain bahwa si aspirin ini juga sering digunakan sebagai antiplatelet namanya, atau anti pembekuan darah gitu. Jadi misalnya ada beberapa kasus misalnya pembekuan darah yang terjadi karena proses misalnya jaringan stroke atau jaringan resiko jantung gitu, misalnya membutuhkan adanya penyumbatan karena adanya pembekuan darah, dia diberikan obat aspirin ini untuk membantu dalam mengencerkan darah lah bahasanya ya, atau antiplatelet gitu. Selain dia berfungsi sebagai analgetik, antipiretik, dan antiinflamatori. Ini salah satu turunan dari aspirin ya. Ada metil salisilat, ada sodium salisilat, ada sulfasalazin gitu. Tetapi efek samping dari aspirin ini banyak sekali ternyata. Apa saja efek samping dari aspirin? Itu diantaranya adalah bisa menimbulkan resiko gastrointestinal. Yang kedua, menimbulkan efek hepatik dan renal. Itu. Jadi karena dia berfungsi sebagai anti pembekuan darah, pasti ada efek samping yang ditimbulkan. Jadi apa? Kalau kita minum terlalu berlebihan, ada resiko bleeding atau perdarahan. Apalagi dia sebagai antiinflamasi. Saya pastikan bahwa semua obat antiinflamasi, kenapa dia kategorinya obat keras, termasuk aspirin ini juga dimasukkan ke dalam obat keras, karena dia akan berfungsi, ada efek samping pasti terjadi, meningkatkan asam lambung minimalnya. Tapi ketika kita sudah asam lambungnya sudah ada resiko gastritis atau peradangan pada lambung, dia akan menimbulkan resiko gastritisnya atau iritasinya menjadi lebih berbahaya ketika mengkonsumsi obat-obat antiinflamasi. Oleh karena itu, kenapa obat-obat antiinflamasi itu harus diminum setelah makan ya. Harus diminum setelah makan, setengah jam setelah makan gitu. Karena tidak boleh diperbolehkan dalam posisi perut kosong, kecuali paracetamol ya. Tapi kalau untuk antiinflamasi yang golongannya anti peradangan, dia harus diminum setelah makan gitu. Oke,
kita sambung lagi sementara ini dulu agar bisa saya share kepada mahasiswa. Nanti juga saya buat dalam bentuk satu video lengkap di YouTube, nanti silahkan untuk dilihat di situ dan dibantu untuk subscribe-nya juga. Oke, terima kasih. Pertanyaan pertama, apakah paracetamol termasuk memiliki kemampuan sebagai anti peradangan apa tidak, atau anti inflamasi apa tidak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah efek samping yang bisa dialami oleh pengguna obat yang jenis aspirin, dan kenapa kok di luar negeri sana penggunaan aspirin lebih besar dibandingkan penggunaan paracetamol, khususnya untuk mengurangi nyeri atau sebagai analgetik? Itu ya dua pertanyaan di awal. Oke, silahkan dijawab ya, lalu kita teruskan untuk penyajian selanjutnya. Tadi sampai ke aspirin ya. Aspirin, efek-efek samping aspirin. Saya ingin bercerita sedikit bahwa aspirin ini menjadi pilihan utama untuk warga luar negeri, terutama yang dia memiliki beban kerja yang kuat atau tinggi, atau stresornya tinggi. Contohnya di daerah Jepang ya. Di Jepang itu penggunaan aspirin lebih tinggi dibandingkan paracetamol, karena selain dia hard worker ya, pekerja keras orang sana, bahkan bekerja tidak 24 jam tapi 25 jam sehari gitu. Kan sungguh mengerikan. Jadinya dia butuh suatu obat yang dimana untuk mengurangi stresornya itu, karena stresor atau makanya kalau kalian merasa aduh kok saya stres ya, terus kemudian pusing ya kadang-kadang. Nah, itu yang terjadi kepada beberapa orang di luar negeri, yang terutama dengan dia ada stresor kuat sehingga menimbulkan gejala nyeri, pusing gitu karena adanya penyumbatan pembuluh darah. Akhirnya dia konsumsi aspirin, dan dia cukup efektif penggunaan aspirinnya, terutama untuk dalam kondisi stresor kuat seperti itu, karena selain bisa melancarkan peredaran darah, karena pusing itu juga tidak hanya disebabkan karena adanya mediator nyeri yang kemudian mengirimkan sinyal, tapi ada faktor lain seperti misalnya aliran darah yang tidak sempurna, jumlah oksigen yang tidak komposisinya tidak tepat di dalam tubuh gitu, karena adanya stresor itu, sehingga penggunaan aspirin ini menjadi salah satu pilihan tepat untuk kondisi stresor kuat. Walaupun efek sampingnya itu juga sungguh banyak, karena dia termasukkan ke dalam kategori non steroid ya. Artinya apa? Non steroid antiinflamasi, yang dimana dia kan obat keras, dimana pasti akan ada efek samping walaupun sifatnya minor. Jadi dia akan paling mudahnya adalah meningkatkan asam lambung. Tapi ketika sudah ada iritasi dalam lambung atau sifatnya gastritis, peradangan dalam lambung, dia akan meningkatkan resiko peradangannya itu. Gitu, karena adanya dia meningkatkan terus asam lambungnya sehingga mengikis atau mengibarkan iritan di dalam lambungnya itu. Selain juga efek yang lain, dia bisa mempengaruhi sistem keseimbangan tubuh. Asam basa di dalam tubuh itu juga dipengaruhi oleh penggunaan obat aspirin ini gitu. Lalu juga ada resiko perdarahan ketika kita konsumsi terlalu sering gitu ya, tubuh akan mengakumulasi bahwa jumlah agen pembekuan darah juga akan dikurangi, sehingga ketika kita terjadi nggak minta ya, misalnya kecelakaan atau apa, itu proses untuk pembekuan darah untuk menghentikan darah karena perdarahannya itu menjadi lebih lama, karena kita terakumulasi karena konsumsi aspirin ini. Efek sampingnya yang lain adalah dia mempengaruhi metabolisme dari karbohidrat, metabolisme nitogen, hingga metabolisme lemak. Dan juga dia bisa mempengaruhi pregnancy atau kehamilan. Dia tidak diperbolehkan digunakan dalam kehamilan pada trimester pertama atau 3 bulan pertama gitu. Karena 3 bulan pertama adalah proses pembentukan janin, dibutuhkan penambahan berat badan, sehingga tidak diperbolehkan konsumsi aspirin, karena aspirin terbukti bisa masuk ke dalam plasenta untuk kemudian dia menurunkan berat badan si bayi gitu. Nah, tetapi pada kasus tertentu, pada spesialis obstin itu sering meresepkan aspirin, tapi untuk kondisi menurunkan berat badan. Ini biasanya terjadi pada kasus diabetes mellitus yang sempat saya bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Diabetes mellitus pada kasus gestasional. Gestasional itu adalah diabetes mellitus yang hanya terjadi pada saat kehamilan saja. Apa efek sampingnya? Karena kalori-kalori dalam tubuh yang tidak bisa dirubah menjadi energi,
dia akan masuk ke dalam plasenta, kemudian akan meningkatkan berat badan bayi, sehingga akan beresiko terhadap resiko persalinannya. Jadi akan menjadi persalinan yang sulit, sehingga spesialis obstin sering meresepkan aspirin untuk yang bertujuan untuk mengurangi reduce weight of baby atau berat badan dari bayinya gitu. Itu side effect. Jadi dia spesialis obstin memanfaatkan efek sampingnya untuk digunakan untuk hal yang tepat pada kondisi yang tepat. Kondisi yang tepat artinya pada kondisi trimester akhir dengan kondisi kehamilan gestasional yang memungkinkan berat badan si bayinya ini berat gitu, sehingga diberikan aspirin ini. Untuk farmakokinetik aspirin ya, perlu diingat ya, farmakokinetik ada absorpsi. Jadi dia secara absorpsi itu dia paling efektif malah diminum secara oral. Jadi obat asam salisilat ini ada 3 macam jenisnya. Ada yang dia salep. Salep ini biasanya terdapat di beberapa obat jenis hot in cream. Hot in cream untuk nyeri misalnya karena proses misalnya ada jatuh terus kemudian dikasih hot in cream karena ada nyeri gitu. Nah, itu isinya di dalam hot in cream itu ada metil salisilat namanya. Itu juga turunan dari aspirin atau turunan dari asam salisilat. Tapi ada juga yang dia bentuknya oral, diminum tablet, dan juga ada yang bentuknya suppositoria atau dimasukkan lewat rektal. Nah, absorpsinya itu paling cepat adalah rapidly melalui oral administrasi daripada melalui rektal absorpsi. Secara cepat dia ternyata lewat itu tadi oral gitu. Dan dia juga bisa diabsorpsi melalui kulit, terutama peradangan lokal ya, pada kejadian lebam atau memar pada kondisi tertentu. Itu bisa, atau berkaitan dengan otot untuk melakukan relaksan otot. Kemudian dikasihlah yang agen salisilat yang biasanya tergabung ada mentolnya. Makanya rasanya ada rasa panasnya. Hot in cream atau gliga itu ada metil salisilatnya. Itu memang bisa untuk mengurangi nyerinya atau peradangan atau bengkak yang ada di situ. Tetapi perlu diketahui penggunaannya harus hati-hati ya. Penggunaan untuk nyeri terutama kontak kulit ya, itu hati-hati, tidak boleh digunakan terus menerus. Misalnya terus kamu gunakan 3 kali sehari, pagi dikasih, siang dikasih, malam dikasih. Nanti efek sampingnya adalah malah bukan dia menurunkan peradangan, malah akan menambah peradangan, malah menjadi bertambah bengkak. Tapi bukan dari faktor metil salisilatnya yang menyebabkan bengkak, tapi faktor dari adanya mentol di situ atau adanya minyak atau oil yang bersifat panas. Kan biasanya kalau menggunakan gliga itu kan panas banget ya. Nah, itu efek samping dari mentolnya itu atau panasnya itu yang malah meningkatkan peradangan pada kondisi tertentu gitu. Makanya saya selalu menganjurkan kalau untuk kasus peradangan karena otot, misalnya ototnya ada yang luka, itu malah saya tidak menyarankan menggunakan yang ada agen mentolnya gitu. Kecuali kalau agen mentol atau agen panas ini yang kombinasi dengan metil salisilat, dia digunakan efektif itu malah saat kejadian spasme. Ini kalau saya bilang sama fisioterapi, saya selalu bilang seperti itu. Jadi pada kondisi spasme, jadi misalnya kalian punya, ini olahragawan ya misalnya, ketika berbenturan dengan orang kemudian memar, itu malah tidak dianjurkan untuk diberikan seperti contohnya hot in cream atau gliga ya. Karena malah nanti akan bertambah bengkak. Karena kenapa? Kondisi fase inflamasi sendiri itu ada fase namanya tumor dan dubur. Tumor itu artinya pembengkakan, dubur itu memerah, dan kalor itu menimbulkan panas. Jadi ketika dia diberikan terapi bentuknya panas juga, maka dia akan menjadi double negatif gitu. Dia malah akan bertambah bengkak kalau itu kasusnya memar karena tabrakan, misalnya sepak bola atau futsal, tabrakan terus dikasih hot in cream atau yang minyak gliga, itu malah dia tidak efektif gitu. Dia efektif untuk relaksan otot, misalnya kamu stretching terus kemudian ada spasme atau kasusnya misalnya keselio,
itu bisa dikasih sedikit, itu bisa. Kasus yang lain misalnya ada spasme itu kemudian ototnya ketarik, misalnya kayak kejang otot gitu misalnya, sehingga butuh relaksasi membutuhkan pemanasan, itu bisa digunakan hot in cream. Tetapi pada kasus-kasus peradangan karena memar, itu drug of choice-nya saya selalu menyarankan kalau kepada profesi fisioterapi memberikan Voltaren atau Voltadek yang isinya natrium diklofenak gel, itu diberikan itu kalau secara lokal. Tapi Pak, nggak ada rasa panasnya. Ya itulah kesalahan Indonesia, itu memandang bahwa rasa panas itu akan membuat relaksasi nyeri menjadi lebih baik, padahal tidak. Jadi kondisi pemberian natrium diklofenak gel itu malah menurut saya paling efektif karena dia tidak menimbulkan rasa panas dan dia akan menyerap baik di dalam nyerinya itu. Oh iya, contoh yang lain selain hot in cream sama geliga itu bisa, contohnya Canterpen itu juga isinya ada aspirinnya juga atau metil salisilatnya. Ini farmakokinetiknya nanti dibaca ya, bahwa dia 90% akan terikat di protein plasma. Dia akan terikat 90% di protein plasma, sehingga asam salisilat bebasnya hanya 10% yang nantinya akan diproses di ginjal dan di hati untuk kemudian dikeluarkan karena tidak berfungsi juga gitu. Jadi obat yang berbahaya itu adalah yang dia jumlah obat bebasnya itu sangat tinggi di dalam tubuh. Jadi seharusnya si obat itu harus terikat dengan transporter yang tepat. Atau di sini contohnya transporternya adalah protein plasma. Ini contoh turunan dari asam salisilat, dari aspirin, kemudian asam salisilat ada asid salisilurik dan gentisid asid. Ini farmakokinetik eliminasinya, dia akan dikeluarkan lewat urin paling banyak ya, dengan jumlahnya 10% yang asam salisilat bebas tadi, karena 90% sudah terikat di protein plasma untuk melalui proses distribusi, metabolisme dan selanjutnya. Untuk aspirin sendiri sangat tidak dianjurkan untuk pemberiannya. Kamu melakukan misalnya minum satu tablet terus belum sembuh, kamu minum tablet selanjutnya, itu sangat tidak dianjurkan karena ada resiko perdarahan pada gastritis tadi atau lambung. Dan juga nantinya kalau kita mengkonsumsi obat aspirin dengan dosis yang berlebihan atau mengumpul, nanti dia akan terakumulasi tersisa di dalam tubuh itu cukup banyak, sehingga akan memerlukan kerja liver sama ginjal menjadi lebih kuat lagi, sehingga dia tidak seperti paracetamol. Paracetamol itu ada yang sediaannya namanya Forte itu dia double dosisnya lebih tinggi. Jadi misalnya kamu pusing ya, biasanya pakai paracetamol tidak berkurang, kamu bisa minta paracetamol Forte, itu dosisnya 600 sampai 650 mg. Aman nggak Pak? Aman gitu. Tapi jangan sampai kamu konsumsi obat yang jenis antiinflamasi atau obat anti peradangan, yang contohnya di sini aspirin, contoh salah satunya, nanti ada contoh yang lain, itu kamu konsumsi seperti paracetamol, tidak akan ada produknya yang Forte untuk aspirin. Hanya produk tertentu yang dia sifatnya Forte yang terbukti dia cukup aman ketika dosisnya dinaikkan. Nah, ini therapeutic use-nya bisa sebagai mengurangi nyeri, pusing, mialgia, bisa juga untuk treatment gout atau asam urat, untuk menyeri pada asam urat, pada rematik, bisa. Ini sebagai platelet agregasi atau mencegah pembekuan darah. Makanya pada kasus-kasus gagal jantung atau kardiovaskuler karena adanya pembekuan darah pada sel jantung atau sel-sel darah, itu drug of choice-nya itu bisa menggunakan aspirin juga untuk membantu platelet agregasi atau berfungsi untuk mencegah adanya pembekuan darah pada sel tersebut, sehingga untuk memperlancar peredaran darah. Tapi dia bukan sebagai antihipertensi loh ya. Beda, kalau antihipertensi itu melebarkan pembuluh darah, kalau aspirin ini dia mencegah adanya pembekuan darah di bagian-bagian tubuh gitu. Makanya menggunakan aspirin ini. Ini sebagai analgetik, antipiretik, artritis reumatoid, dan juga IBD, irritable inflammatory bowel disease. Dosisnya
nggak usah, tidak. Yang penting informasinya saja yang nanti saya terangkan ini yang kemudian kalian pelajari untuk bahan-bahan nanti di ujian kan. Oke, kita masuk ke golongan lain yang termasuk NSAID juga. Jadi tadi diperkenalkan awalnya jendelanya pintunya dibuka dengan aspirin. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang agen yang lain, yaitu contoh jenis-jenis yang lain obat yang termasuk ke dalam non steroid antiinflamasi. Dalam gambar ini peradangan itu terjadi karena adanya beberapa jalur ya, ada jalur leukotrin, pathway, dan jalur siklooksigenase. Untuk obat NSAID dia akan melakukan penghambatan pada pada jalur prostaglandin. Dia akan menghambat enzim siklooksigenase. Kalau tadi parastamol itu hanya menghambat prostaglandinnya saja, tapi kalau ini obat antiinflamasi itu dia akan menghambat selain mediator prostaglandin, dia akan menghambat siklooksigenase ini, enzim siklooksigenase, yang akhirnya terakumulasi nanti bisa membentuk inflamasi di akhirnya. NSAID dibaca saja ya. Di dalam tubuh itu juga sebenarnya ada beberapa yang saya jelaskan tadi, ada beberapa sitokain yang berfungsi sebagai antiinflamasi. Jadi dia seragam gitu. Proses kerja dari NSAID ini dia berperan sama seperti agen antiinflamasi yang ada di dalam tubuh. Seperti saya contohkan tadi ya, kenapa kita minum obat anti peradangan? Itu karena posisi tubuh itu tidak seimbang. Jadi jumlah agen yang menyebabkan peradangan lebih besar dibandingkan agen yang menyebabkan anti peradangan. Jadi agen anti peradangan ini membutuhkan bantuan dari luar, yaitu obat NSAID ini. Ini beberapa contoh anti-inflammatory drug, nanti silahkan dihafalkan. Enggak ya, maksud saya silahkan dibaca saja beberapa contoh obat untuk anti-inflammatory drugs. Oke, ini seperti contohnya misalnya adanya nyeri itu karena ada berbagai macam, ada karena kontak dengan kulit, ada kontak dengan jaringan, ada kontak infeksi karena bakteri, sehingga dia mengaktifasi adanya proses inflamasi. Ada klasifikasi banyak dari antiinflamatori yang non steroid. Yang pertama adalah ibuprofen. Ibuprofen ini masuk ke dalam golongan asam propionat. Jadi ada golongannya banyak, golongan A, B, C, D. Nah, tapi itu sama-sama non steroid antiinflamasi, cuma dia dibuat dari zat kimia yang berbeda. Contohnya ibuprofen. Ini juga obat kedua sejuta umat yang diminum di Indonesia gitu ya, selain paracetamol. Sudah sangat banyak mengetahui tentang ibuprofen karena dia terbukti juga selain dia bisa mengurangi peradangan, dia juga bisa menurunkan antipiretik. Jadi cukup khusus juga fungsionalnya, selain mengurangi peradangan dan analgetik atau anti nyeri, dia juga berfungsi juga sebagai antipiretik, menurunkan demam dengan cepat. Makanya ada obat yang untuk anak-anak itu namanya Proris ya. Proris itu isinya ibuprofen juga. Tapi hati-hati penggunaan ibuprofen ini, selain dia juga ada efek samping meningkatkan asam lambung. Makanya kenapa kalau untuk anak-anak saya tetap menyarankan awalnya adalah mengkonsumsi paracetamol. Jangan sampai karena anak itu kondisi demam, kadang-kadang dia tidak mau makan ya. Ketika anak-anak kondisi demam, dia tidak mau makan, kita memaksakan diberikan ibuprofen, oke, nggak apa-apa, langsung dia terbukti memang ibuprofen ini menurunkan demam lebih cepat dibandingkan paracetamol, lebih efektif. Tetapi kalau dia kondisinya si pasien tidak makan, maka akan ada akumulasi peningkatan asam lambung.
sehingga mual muntahnya si anak malah bertambah. Ya, makanya untuk kasus peningkatan suhu tubuh atau demam, itu pilihan utamanya, drug of choice-nya saya tetap menyarankan paracetamol dulu. Terus kapan Pak kita menggunakan ibuprofen? Boleh diperbolehkan untuk kasus demam pada anak. Boleh mengkonsumsi ibuprofen dalam catatan si anak saat demam masih mau makan. Jadi ketika dia masih mau makan, kita mau efektif menurunkannya, kita bisa menggunakan ibuprofen. Itu. Ini contohnya. Untuk obatnya ada brandednya, ada namanya Proris ya, triple action katanya untuk menurut iklannya ini ya. Nah, dia juga selain bisa menurunkan demam, untuk nyeri sendi bisa, sakit gigi bisa, sakit kepala, bahkan untuk nyeri head itu juga, dysmenor itu biasanya menggunakan ibuprofen juga. Nah, ini turunannya dari ibuprofen ya, ada banyak. Ada fenoprofen, ada ibuprofen, ada ketoprofen, naproxen, dan banyak sekali. Tuh. Nah, itu contohnya. Tadi kita sambung lagi di materi nanti yang selanjutnya. Ini saya potong dulu biar nanti bisa dilihat, lalu nanti bisa bertanya gitu ya. Kita nanti masuk ke dalam turunan dari asam asetat. Jadi obat non steroid tetapi yang dia turunan asam asetat. Kalau tadi turunan asam propionat untuk yang ibuprofen contohnya tadi. Itu ya. Untuk yang asam asetat ini nanti ada contohnya obatnya indomethacin, ketorolac, voltaren atau voltadec. Terus cataflam ya, contohnya kalium diklofenak yang digunakan untuk nyeri gigi biasanya cataflam. Lalu ada juga asam mefenamat atau Ponstan misalnya, itu juga masuk ke kategori asam asetat. Oke, itu dulu, nanti kita sambung untuk yang selanjutnya. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah apa efek samping dari penggunaan obat jenis NSAID atau non-steroid anti-inflammatory drugs. Lalu kemudian pertanyaan yang keempat itu tentang macam-macam golongan NSAID. Jadi kan di dalam NSAID itu ada beberapa golongan ya. Nah, itu apa saja? Silahkan dari rangkuman yang telah saya sajikan itu nanti dituliskan di dalam Google Classroom. Itu pertanyaan yang keempat. Lalu pertanyaan yang kelima, kira-kira yang paling memiliki efek toksisitas terhadap saluran pencernaan itu untuk golongan NSAID obat apa yang paling beresiko penggunaannya? Itu juga sudah saya sampaikan tadi. Itu yang pertanyaan kelima. Tadi kita sudah sampai ke dalam pembahasan tentang ibuprofen ya. Lalu sekarang kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya terkait turunan dari asam asetik gitu ya. Jadi di sini ada indomethacin, ada ketorolac, ada diklofenak sodium, ada asam mefenamat seperti yang saya contohkan tadi, itu termasuk ke golongan turunan asam asetik. Masih dalam golongan NSAID, non steroid anti-inflammatory. Ini contohnya yang pertama indomethacin ya. Indomethacin ini berfungsi selain sebagai anti-inflamatori, dia juga bisa sebagai analgesik dan antipirotik. Is more potent than aspirin, jadi dia lebih potensial digunakan dibandingkan aspirin. Tetapi memang efek sampingnya terkait dengan kenaikan asam lambung juga dipastikan lebih besar dibandingkan dengan aspirin juga. Walaupun sama-sama golongan NSAID, nanti ada terkait dengan resiko risk of drugs for gastric toxicity, nanti ada grafiknya. Oke, lalu kemudian indomethacin ini
sering digunakan juga pada kasus osteoartritis ya, dan pada kasus gout gitu. Jadi ada peradangan pada tulang atau biasanya di lutut ya, osteoartritis, dan juga treatment untuk kasus nyeri pada asam urat atau gout akut. Dan juga dia digunakan juga pada gagal jantung pada neonatus yang diakibatkan oleh arterius ductus patent. Silahkan di searching ini. Ini penggunaan lain dari indomethacin. Side effect-nya jelas GIT atau gastrointestinal toxicity. Terus ternyata ada juga dilaporkan kasus kejadian hepatitis dan jaundice. Jadi kasus peningkatan bilirubin sehingga meningkatkan resiko hepatitis. Itu pada sejumlah kasus itu sering juga ditemui, dan juga pada frekuensi tertentu menyebabkan pusing yang sungguh sangat luar biasa. Tapi walaupun ini tidak istilahnya tidak side effect-nya tidak pasti terjadi juga. Dan juga adanya reaction hematopoietik seperti neutropenia, trombositopenia, and rarely aplastic anemia pada kondisi penggunaan indomethacin yang rutin gitu. Makanya kenapa untuk semua NSAID itu penggunaannya seharusnya tidak rutin terus diminum rutin 3 kali sehari terus menerus sampai habis, tidak, tetapi dia digunakan hanya saat posisi peradangan saja. Jadi proses penyembuhan peradangan, kalau sudah bengkaknya sudah menurun, sudah tidak terjadi nyeri lagi, dihentikan obatnya, tidak apa-apa. Nah, ini golongan derivat asam asetit itu tadi bisa untuk rheumatoid arthritis, osteoartritis, tendonitis, ankylosing spondylitis, dan gout arthritis. Ini berkaitan dengan kejadian peradangan terutama pada tulang ya. Nah, di sini ada perlu digarisbawahi bahwa ketorolac itu merupakan kelompok dari derivat asam asetat yang paling kuat. Has powerful analgesic effect. Makanya di dalam peresepan pun ketorolac itu digunakan untuk pada kasus nyeri atau peradangan yang sangat yang kronis gitu ya. Kemudian dia baru diberikan ketorolac untuk yang efek analgetiknya. Ini jenis-jenis Terus kita masuk lagi ke golongan yang lain, yang golongan bukan golongan tapi turunan dari asam enolik. Asam enolik ini contohnya piroxicam, meloxicam, nabumeton. Juga dia termasuk ke dalam golongan COX-2 inhibitor. Dia menghambat enzim siklooksigenase 2 dan juga sangat efektif digunakan pada kasus gout gitu. Jadi first drug of choice-nya untuk kasus peradangan terutama pada asam urat, selain diberikan obat asam urat yang digunakan untuk menurunkan angka asam uratnya, juga diberikan untuk mengurangi nyerinya atau golongan anti peradangannya yang termasuk ke dalam golongan ini, turunan dari asam enolik yang contohnya di dalamnya ada piroxicam maupun meloxicam. Cukup efektif digunakan untuk pada kasus itu. Used to treat mild to moderate osteoarthritis, rheumatoid arthritis, dan gout arthritis. Ini untuk dosisnya beberapa obat antiinflamasi ya. Tidak dikeluarkan di ujian, yang penting kalian mengetahui macam-macam jenis obat analgetik, obat anti peradangan, dan juga turunan dari golongan-golongan NSAID itu ada apa saja tadi. Interaksi, jadi serius interaksi atau interaction serius dapat terjadi ketika pemberiannya NSAID ini golongan apapun, turunan apapun, ketika diberikan bersamaan dengan antikoagulan atau anti pembekuan darah. Dan nanti apalagi ketika kamu konsumsinya aspirin, nanti malah menjadi bukan anti pembekuan darah, malah dia
anti perdarahan ya. Jadi ada interaksi serius ketika diberikan bersamaan dengan antikoagulan. Lalu aspirin ya, yang dimasukkan di sini adalah double NSAID. Itu juga tidak boleh ketika kalian sudah mengkonsumsi asam mefenamat. Contohnya ya tidak usah mengkonsumsi yang turunan yang lain, contohnya piroxicam. Nah, itu merupakan double terapi, dan itu sama-sama untuk tujuan antiinflamasi. Jadi nanti malah akan mengakibatkan resiko terutama terkait dengan peningkatan asam lambungnya malah menjadi lebih beresiko gitu. Lalu kortikosteroid ini yang sering nih. Kortikosteroid itu jenis lain dari NSAID. Maksud saya gini, obat anti peradangan itu dibedakan menjadi dua. Ini mungkin saya belum jelaskan ya, nanti ada setelah ini. Jadi yang pertama itu golongan NSAID, non steroid antiinflamasi. Yang kedua yang golongan steroid atau kita nyebutnya kortikosteroid. Nah, kortikosteroid ini sering di beberapa tempat itu dia dikombinasikan pemberiannya. Jadi konsumsi obat kortikosteroid bersamaan dengan NSAID. Memang dia efektif mengurangi nyerinya, tetapi efek sampingnya itu secara berlebih juga akan meningkat dari sisi NSAID-nya untuk peningkatan asam lambung maupun dari kortikosteroid. Nanti ada efek sampingnya beberapa dari penggunaan kortikosteroid, nanti saya jelaskan juga. Dan juga tidak boleh diberikan kepada beberapa atau dia bisa berinteraksi ketika kita mengkonsumsi protein tinggi terus kita mengkonsumsi obat ini, karena kan dia akan terikat dengan protein plasma ya, seperti saya jelaskan tadi dalam prosesnya, sehingga ada pengaruh protein terhadap ikatan dengan obatnya. Lalu juga ada interaksi yang tidak diperbolehkan adalah pemberian NSAID dengan obat-obat hipertensi ya, obat-obat hipertensi seperti diuretik dan obat-obat ACE inhibitor, contohnya captopril. Itu harus diberikan jeda, tidak boleh diminum bersamaan gitu ya, karena adanya interaksi. Nanti kalau misalnya ingin menanyakan Pak interaksinya seperti apa, ini sebenarnya juga saya tidak menjadi subbab bahasan di dalam keperawatan, tetapi kalian bisa mencari interaction yang terjadi between NSAID dan obat-obat ini, contohnya diuretik atau ACE inhibitor. Nah, selain obat yang diminum secara oral, nah ada juga antiinflamasi atau anti peradangan yang dia diberikan secara topikal atau melalui kulit atau salep tadi ya. Contohnya kalau yang asam salisilat tadi contohnya ada Counterpan gitu. Tapi ada contoh yang lain, contohnya ibuprofen, salep piroxicam, salep Voltadek atau Voltaren. Itu yang sering digunakan untuk mengurangi adanya kasus peradangan. Pada kasus inflamasi lokal itu bisa. Nah, ini contoh yang lain, ada analgetik yang sifatnya opiat. Kalau yang opiat ini berarti dia termasuk ke dalam analgetik yang masuknya ke golongan narkotika sebenarnya. Contohnya adalah di sini ada morfin ya, morfin, terus ada kodein ya. Itu bisa untuk mengurangi nyeri, tapi ini untuk mengurangi nyeri yang kuat gitu ya. Dia termasuk untuk obat penghilang nyeri yang kuat. Ini contoh yang lain, tapi ini untuk proses pembeliannya harus dengan resep dokter juga. Jadi tidak bisa dibeli secara umum. Penggolongan analgetik opiat itu menurut sumber zat kimianya, jadi ada golongan morfin, lalu ada golongan opiat semi-sintetis yang diturunkan dari rumus molekul morfin, contohnya heroin, kodein. Dan juga ada golongan opiat sintetis yang dimana dia memiliki efek hampir sama dengan opiat, contohnya meperidin gitu. Tapi ingat ini hanya harus dengan resep dokter ya. Nah, dia analgetik alamiah sebenarnya, karena morfin itu sebenarnya kan alamiah ada dalam tubuh. Dalam kondisi kita traumatik tadi, terus kemudian tubuh akan mengeluarkan analgetik atau anestetik ya sebutnya, untuk menghilangkan nyeri itu sementara. Ini
morfin ya. Ini biasanya morfin ini untuk kasus persalinan atau kasus operasi. Jadi diberikan anestesi yang sifatnya dia morfin gitu. Dia didapatkan dari tanaman yang namanya opium atau candu. Makanya ada orang namanya kecanduan gitu ya. Itu sebenarnya dari kata opium, dari tanaman namanya opium. Dari getah kering tanaman Papaver somniferum, atau tanamannya disebut dengan nama opium. Ini contoh yang lain yang turunannya morfin ya, ada kodein, ada tramadol. Tramadol ini kemarin masih bisa dibeli tanpa resep dokter. Dia masih dimasukkan ke dalam obat keras. Tetapi banyak sekarang ini penyalahgunaan itu, makanya orang-orang yang sering menyalahgunakan itu saya juga tidak tahu bagaimana dia bisa mempelajari penyalahgunaan obat sehingga si tramadol ini sekarang masuk ke dalam golongan narkotika juga, atau pembeliannya harus dengan resep dokter, psikotropika dan narkotika. Karena memang banyak yang memberi obat ini untuk disalahgunakan untuk relaksasi, karena kan dia obatnya akan mengaruhi sistem saraf pusat, sehingga selain juga mengurangi nyeri, dia akan melakukan relaksasi terhadap tubuh. Itu yang terjadi. Dan ada fentanyl namanya di sini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan kortikosteroid. Kortikosteroid ini sering disebut sebagai obat dewa. Kenapa dia disebut sebagai obat dewa? Karena dia berfungsi menekan atau melakukan terapi pada kasus-kasus yang tidak satu kasus saja. Contohnya, obat kortikosteroid tidak hanya berfungsi sebagai antiinflamasi atau anti peradangan. Dia digunakan juga beberapa fungsinya adalah untuk sebagai obat gatal atau obat alergi. Padahal alergi sendiri dia mediatornya bukan prostaglandin tapi mediator histamin. Jadi dia berfungsi di berbagai macam mediator. Makanya dia sering disebut sebagai obat dewa karena beberapa kasus penyakit tertentu itu diberikan dexamethasone, atau itu contoh obatnya yang golongan kortikosteroid itu bisa sembuh juga. Jadi ketika kita alergi diberi dexamethasone sembuh. Ketika kita nyeri diberikan dexamethasone contohnya sembuh juga gitu. Tetapi terkait dengan kemampuan dia disebut sebagai obat dewa, ternyata dia memiliki beberapa resiko kalau penggunaannya terlalu berlebihan, bahkan rutin itu sangat tidak diperbolehkan. Efek samping penggunaan jangka panjang obat jenis ini adalah yang pertama, supresi respon terhadap infeksi. Jadi respon terhadap infeksi tubuh menjadi melemah karena dia termasuk ke dalam golongan imunosupresan. Jadi penyakit di dalam tubuh ini kan banyak ya. Ada kasus-kasus penyakit yang namanya penyakit autoimun. Ada contohnya lupus, ada penyakit atau autoimun yang lain. Silakan searching penyakit autoimun. Itu pengobatannya itu sering diberikan dexamethasone. Tetapi efek sampingnya adalah ketika penggunaan terlalu berlebihan, karena dia sebagai imunosupresan, maka tubuh akan menjadi rentan terhadap respon terhadap infeksi. Jadi karena dia menekan sistem imun dalam tubuh. Karena sistem imun yang dalam tubuh ini ketika dia menjadi lebih tidak terkendali sistem imunnya, imunitasnya, dia akan menimbulkan ada penyakit autoimun itu tadi. Gitu ya. Jadi supresi respon terhadap infeksi. Terus yang kedua, osteoporosis. Ini banyak kasus, bahkan saya ingin cerita di daerah saya, di daerah perkampungan atau di daerah pedesaan yang pegunungan, yang dimana ternyata penggunaan dexamethasone ini sungguh sangat tinggi di sana. Orang sering menyebutnya sebagai, kalau pernah dengar namanya pil kecedit. Kenapa kok pil kecedit gitu? Karena orang nggak tahu siapa pertama kali yang memberikan saran kepada orang desa tersebut, sehingga orang desa itu memiliki pedoman bahwa ketika saya nyeri apapun itu, sakit apapun itu, saya harus minum obat ini, dexamethasone ini. Nah, tetapi banyak orang desa itu mengeluh itu sakitnya nyerinya osteoartritis, jadi pada lutut. Pada lutut, lalu kemudian dia meminta obat dexamethasone. Nah, dexamethasone ini ternyata efek sampingnya kalau penggunaannya jangka panjang malah bisa menyebabkan osteoporosis. Tidak hanya peradangan pada lutut, tetapi dia bisa menyebabkan pengeroposan pada tulang-tulang. Nah, itulah sebenarnya jangka panjangnya juga sungguh sangat luar biasa untuk penggunaan efek samping dari kortikosteroid ini.
Terus bisa menyebabkan moon face. Moon face ini sebagai contohnya badannya itu kurus, tapi penggunaan dexamethasone terlalu berlebihan sebagai contohnya itu akan menimbulkan mukanya itu seperti lebam-lebam, jadi seperti bengkak-bengkak. Nah itulah yang terjadi, sehingga kalau penggunaan berlebihan itu kalau dilihat ini kok seperti mukanya seperti bulan, itu moon face. Nah, ini ternyata efek samping dari penggunaan golongan kortikosteroid yang secara berlebihan. Lalu kemudian hiperglikemi. Jadi kalau penggunaan dexamethasone terlalu berlebihan, ternyata respon dari insulin, kerja insulin itu menjadi lebih non reaktif gitu, sehingga dia menimbulkan ada efek peningkatan glukosa darah dalam tubuh karena kemampuannya tadi melakukan inaktif respon dari insulin. Ada juga efek euforia yang terlalu berlebihan, walaupun ini minor ya, jadi kecil sekali kemungkinan kamu mengkonsumsi ini terus ada euforia yang berlebihan, itu tidak terlalu besar. Tapi yang sangat saya ingin beritahukan bahwa ketika orang sudah terlalu lama mengkonsumsi dexamethasone, kemudian dia langsung berhenti, tubuh tidak akan bisa. Tubuh sudah mengadaptasi dengan obat dexamethasone. Mesti ada yang bertanya, apakah semua obat seperti itu? Tidak. Khusus untuk obat yang kortikosteroid ya, ini salah satu contohnya, walaupun ada juga obat yang lain. Contohnya kenapa obat psikotropika atau narkotika itu kalau digunakan berlebihan terus kemudian berhenti, tubuh tidak bisa merespon dengan baik, mengadaptasikan dengan baik. Ya itu karena ada sangkut pautnya dengan sistem saraf pusat gitu. Nah, untuk kortikosteroid ini juga sama, ada kaitannya dengan sistem saraf pusat, tetapi penggunaan berlebihan terus kemudian langsung kamu berhenti saat itu juga, tubuh akan merespon, kemudian akan malah mengeluarkan nyeri yang berlebihan. Contohnya misalnya kamu osteoartritis kemudian mengkonsumsi dexamethasone, kamu mengkonsumsi sudah rutin 2 bulan, terus kamu memutuskan setelah ketemu dengan apoteker ataupun dokter diminta untuk menghentikan, kamu menghentikan langsung. Tubuh akan melakukan akumulasi nyerinya pada hari esoknya, itu akan menjadi bertambah berkali lipat. Terus gimana Pak caranya? Caranya adalah dengan mengurangi dosis dari dexamethasone. Misalnya kamu mau berhenti, tidak bisa kamu tiba-tiba langsung berhenti. Jadi kamu harus bisa mengurangi dengan cara, mungkin obat yang diminum adalah setengahnya saja. Atau konsumsi obatnya yang dia diminum 2-3 kali sehari, itu bisa diminum menjadi diturunkan penggunaan frekuensinya menjadi hanya 2 kali sehari, kemudian nanti diturunkan 1 kali sehari, nanti diturunkan tetap 1 kali sehari tapi setengah potongan obatnya, baru berhenti. Karena tubuh ini ternyata juga beradaptasi atas obat apapun, atas obat yang kita minum gitu, walaupun tidak obat apapun gitu. Ketika kita mengkonsumsi paracetamol, tidak terus kemudian kalau kita berlebihan terus kita rasanya ingin paracetamol gitu, enggak. Tapi ada obat-obat tertentu, terutama dia yang obat keras ya, karena dia kortikosteroid termasuk obat keras, kalau dia dihentikan penggunaannya maka ada akumulasi respon tubuh terhadap obat ini. Contoh kortikosteroid ada dexamethasone, ini digunakan pada kasus misalnya kamu jerawat misalnya atau alergi, itu bisa juga diberikan dexamethasone, efektif tetapi dalam jumlah tertentu, tidak untuk rutin gitu. Tapi ada efek samping apa lagi Pak terhadap kulit? Nah, dexamethasone ini terhadap kulit ini bisa menimbulkan, atau kortikosteroid ini ketika dikonsumsi pada kasus misalnya pengobatan kosmetikal di muka misalnya, kamu akan merasakan misalnya konsumsi rutin ini, salepnya atau krimnya yang ada dexamethasone-nya itu kemudian akan terjadi seperti kulitnya akan pengelupasan kulit, mungkin merupakan hal yang wajar ya. Tetapi kalau dia digunakan terus-menerus, maka akan terjadi atrofi jaringan, jadi pengelupasan kulit yang terus-menerus, sehingga nantinya si kulit ini akan menjadi lebih rentan terhadap resiko infeksi maupun resiko adanya paparan sinar UV. Makanya biasanya kalau untuk beberapa dokter spesialis kosmetik ya, itu kalau dia memberikan dexamethasone di dalam obatnya, itu kamu diberikan anjuran untuk tidak terkena matahari dulu, makanya harus pakai payung kemana-mana dalam pengobatan itu. Karena kalau dia terkena paparan sinar matahari, nanti mukanya kayak udang rebus, jadi kayak merah-merah gitu. Itu respon efek sampingnya dari penggunaan dexamethasone gitu. Walaupun aman nggak aman, tapi dalam jumlah kuantitas tertentu, tidak untuk pengobatan rutin. Ada pasien datang juga ke apotek, kalau tidak minum dexamethasone maka jerawatnya akan bertambah banyak gitu.
Nah itu adaptasi dari tubuhnya, nggak bisa kamu terus berhenti menggunakan obat itu, harus dikurangi dosisnya. Makanya kenapa misalnya terkait dengan jerawat itu diberikan dexamethasone oke, tapi hanya saat terjadinya jerawat itu saja. Jadi rutin saat itu, terus kamu turunkan dosisnya dulu, dihentikan, pasti bisa. Jadi tidak terus menjadi momok yang sangat berbahaya juga. Nah selain itu kortikosteroid ini dimasukkan ke dalam golongan olahragawan sebagai obat doping atau yang bisa melakukan ikatan merespon terhadap beberapa mediator yang ada di dalam tubuh, sehingga dia dimasukkan ke kategori doping yang tidak diperbolehkan oleh atlet untuk minumnya. Ini ada pernah kasus pebulu tangkis ya, Lee Chong Wei namanya, dari Malaysia, itu sempat diskorsing ya, tidak boleh mengikuti kejuaraan apapun selama 6 bulan apa 1 tahun ya, setelah terbukti di urinnya itu mengandung dexamethasone. Nah itu tidak diperbolehkan dalam kondisi kejuaraan apapun, dia menggunakan doping tidak diperbolehkan. Nah walaupun dia dalam wawancara dia tidak tahu, dia hanya disuntik dokter karena dia mengeluh lengannya sakit ya, ternyata disuntik dexamethasone dan setelah dicek di urinnya terdapat itu. Nah itu tidak diperbolehkan dalam kondisi kejuaraan. Jadi harus fair play-nya harus diangkat beneran. Jadi dalam kondisi cedera hanya diberikan peradangan lokal atau peradangan sementara saja, ternyata tidak diperbolehkan dengan pemberian doping tertentu yang bisa meningkatkan stamina maupun meningkatkan respon dari tubuh gitu, sehingga dikategorikan ke dalam doping untuk kortikosteroid. Contoh yang lain adalah metilprednisolon. Kalau ini digunakan seringnya itu drug of choice untuk kejadian asma atau kejadian radang tenggorokan. Jadi peradangan pada tenggorokan itu biasanya tidak menggunakan dexamethasone tapi menggunakan metilprednisolon. Lalu kemudian ada contoh yang lain, ada triamnicolon. Ini biasanya untuk kejadian suntik, misalnya untuk kejadian keloid atau adanya luka hasil pembentukan luka baru, kemudian terbentuk jaringan yang melebihi jumlah kulitnya, seharusnya dia rata tapi kemudian menjadi menjendal, itu disuntik triamnicolon biasanya untuk mengurangi jaringan yang hipertrofi atau pertumbuhannya berlebihan. Nah untuk topical NSAID atau yang dioleskan itu secara garis besarnya prosesnya adalah yang pertama penetrasi di kulitnya, lalu dia diabsorpsi oleh jaringan, lalu dia akan dipresentasikan dalam kondisi high concentration, lalu kemudian dia dapat menghambat enzim siklooksigenase dan mengurangi adanya nyeri. Nah ini yang saya bahas tadi terkait dengan sebutnya bukan grafik ya, tapi terkait mana yang paling potensial digunakan sebagai antiinflamasi dan mana yang paling beresiko digunakan mempengaruhi peningkatan asam lambung atau gastrointestinal toksisitas. Kalau dilihat di sini semakin ke bawah di sini ya, semakin ke bawah yang paling beresiko meningkatkan toksisitas gastrointestinal adalah obatnya, contohnya ketoprofen. Berarti ibuprofen ya Pak? Enggak. Ketoprofen dan ibuprofen itu jenis yang berbeda, namanya berbeda. Ya mungkin saudaraan tapi berbeda. Ibuprofen di sini malah memiliki gastrointestinal toksisitas yang lebih sedikit dibandingkan yang ketoprofen. Lalu kemudian ada piroxicam, ada indometasin, ada naproxen, ada diclofenac, ada ini asam salisilat atau aspirin, itu berada di situ. Sedangkan yang paling berpotensi untuk menghambat siklooksigenase atau enzim yang berpotensi menyebabkan peradangan itu tadi, yang paling kuat adalah rivaroxib. Lalu ada atedolak, ada meloxicam, celecoxib, diclofenac, dan yang paling terakhir itu ketorolac. Ketorolac memang paling kuat untuk mengurangi nyeri, tapi sebagai antiinflamasi dia tidak terlalu kuat dibandingkan dengan golongan yang lainnya.
Yang paling tinggi itu dia mengurangi nyerinya, ya tolak. Tetapi sebagai agen anti peradangan dia yang paling sedikit dibandingkan cara menghambat enzim siklooksidase 2-nya dibandingkan yang obat yang lain. Nah, terus saya ingin menerangkan gout ya, atau asam urat. Mungkin kalian bisa tahu asam urat disebabkan oleh apa saja. Bisa karena disebabkan oleh penumpukan, namanya penumpukan purin ya, purin di dalam tubuh di beberapa sendi, sehingga ada nyeri di situ. Diakibatkan karena makan beberapa, mungkin kalian tahu ada misalnya makan jeruan, makan melinju, emping contohnya. Emping, makanya orang zaman dulu jangan banyak emping nanti asam urat, ya benar. Makan kandungan melinju itu ternyata ketika konsumsi terlalu berlebihan dia akan terakumulasi di dalam persendian, menumpuk di dalam persendian, membentuk kristal sehingga membentukkan peradangan yang terus-menerus terjadi. Nah, untuk gout sendiri prosesnya seperti ini. Terbentuknya asam urat itu karena adanya enzim, kalau tadi nyeri atau inflamasi itu adanya enzim siklooksigenase. Sedangkan untuk asam urat itu karena adanya enzim XO namanya. Ini XO bukan penyanyi Korea ya, tapi XO ini xantin oksidase. Nah, dia ini yang akan menimbulkan penumpukan asam urat. Nah, untuk contoh obatnya ada oksipurinol, ada allopurinol. Ini obat pilihan utama untuk menurunkan asam urat. Jadi drug of choice-nya itu dua macam. Yang pertama untuk menurunkan asam urat di dalam tubuh, yang kedua untuk mengurangi nyerinya. Yang contohnya tadi ada piroxicam dan meloxicam, drug of choice-nya. Nah, ini anti gout drugs itu ada allopurinol, ada febuxostat, ada colchicine, ada probenecid, dan sulfinpirazon. Nah, ini allopurinol, ini pilihan pertama ya biasanya kalau orang datang asam urat terus konsumsi allopurinol, karena dia menghambat pembentukan asam urat sehingga menghambat adanya resiko penumpukan di dalam persendian itu tadi. Untuk yang probenecid, yang golongan probenecid dan sulfinpirazon, itu obatnya fungsinya adalah menghambat absorpsi asam urat di dalam ginjal dan meningkatkan pengeluaran ekskresi asam urat di urin. Jadi dia meningkatkan menghambat produksi asam urat yang ada di ginjal, lalu kemudian dikeluarkan cepat melalui urin. Ini contoh yang lain, febuxostat ini selektif untuk menghambat xantin oksidase. Ya, allopurinol juga sama, menghambat enzim xantin oksidase, tapi lebih potensial dan selektif menggunakan febuxostat. Walaupun ini cari obatnya juga tidak banyak di Indonesia ya, seringnya paling banyak allopurinol. Nah, ini drug of choice untuk gout, silahkan dibaca ya, obatnya apa saja, terus penggunaannya seperti apa gitu. Terus kemudian obat untuk anti rematik. Untuk anti rematik itu obatnya atau rheumatoid arthritis ya, kalau pernah dengar. Jadi dia mempengaruhi ada di lutut juga kadang-kadang, jadi adanya kartilago yang saling, atau adanya sendi yang saling bergesekan sehingga menyebabkan peradangan, itu juga sering terjadi. Untuk penggunaan obatnya itu sering untuk anti rematik itu diberikan dua macam obat. Pilihan pertama itu non steroid antiinflamasi, tapi bisa juga menggunakan pilihan kedua yaitu prednison dan dexamethasone. Nah, untuk dan juga yang dimasukkan ke dalam autoimmune disease. Kalau autoimmune disease ini efektif untuk mengurangi nyerinya dan juga penyakit autoimunnya menggunakan kortikosteroid tentu ini. Jadi ada rematik yang dia disebabkan oleh autoimmune disease atau disease modifying anti-rheumatoid drugs atau slow acting anti-rheumatoid drugs. Nah,
untuk kelasnya ini tadi sama, ada NSAID dan kortikosteroid. Ini DMARD ya, DMARD sendiri bisa diobati dengan anti malaria, contohnya dengan kloroquine. Bisa Pak? Bisa. Jadi karena ini terkait dengan autoimun disease juga. Dan hidrokloroquine yang sekarang sangat digembar-gemborkan posisi COVID ini. Jadi untuk hidrokloroquine maupun kloroquine ini saya tegaskan lagi ya, ini sekaligus biar mengingatkan kalian, ini tidak digunakan pada posisi orang dengan belum terkena COVID. Jadi dia benar-benar untuk terapi penyembuhan COVID gitu. Nah, karena banyak orang berbondong-bondong datang ke apotek, Bu mau minta hidrokloroquine gitu. Takutnya dia menyalahgunakan, taunya hidrokloroquine adalah sebuah vitamin yang diminum untuk membuat kita terbebas dari COVID. Itu enggak. Dia benar-benar pengobatan untuk kasus terapi COVID. Selain memang dia penggunaan awalnya adalah untuk anti malaria sebenarnya, untuk pengobatan anti kasus malaria. Dan beberapa obat yang lain, immunosuppressant cytotoxic drugs, slow acting anti-rheumatoid drugs, dan monoklonal antibody. Nah, ini terakhir saya ingin menjelaskan bahwa tidak hanya mediator dalam tubuh, terutama terkait dengan proses regulasi dalam tubuh, tidak hanya mediator nyeri saja, tapi ada mediator alergi yang namanya mediator histamin. Nah, histamin ini dia akan ketika di tubuh ini merespon alergi sebagai antigen atau sebagai alergen atau sebagai musuh, maka dia akan mengaktifkan mediator alergi agar dia menormalkan si tubuh ini. Namanya mediatornya nama histamin. Nah, contohnya ada yang punya alergi makan seafood, langsung gatal-gatal seluruh tubuh gitu. Nah, itu karena si tubuh merespon zat yang ada dalam seafood itu merupakan musuh di dalam tubuh, sehingga dia harus mengeluarkan mediator alergi agar si tubuh ini melakukan proses blocking terhadap zat yang dianggap musuh itu tadi. Tetapi efeknya dalam tubuh dia akan menimbulkan efek seperti gatal-gatal, bengkak-bengkak seperti itu, sehingga itu membutuhkan obat. Contohnya yang pertama, contohnya CTM. Pak, CTM itu kan obat tidur. Iya, dia sebenarnya obat alergi yang memiliki efek samping membuat tidur atau mengantuk. Karena apa? Ketika kita mengantuk, proses tubuh meregulasi histaminnya itu menjadi lebih baik gitu. Makanya kenapa obat-obat anti alergi ini pasti menyebabkan ngantuk biasanya. Kecuali ini satu, di sini ada dexamethasone. Karena dia itu tadi, karena dia disebut sebagai obat dewa ya, selain bisa mengurangi nyeri, dia juga bisa menghambat terjadinya alergi ternyata. Walaupun penggunaannya jangan berlebihan. Karena pada penggunaan berlebihan itu tadi seperti saya contohkan pada penjelasan yang sebelumnya, malah akan berakibat terhadap adanya peningkatan akumulasi kejadian alergi. Setelah itu misalnya gatal-gatal lah, kamu rutin minum dexamethasone, tapi setelah itu kamu berhenti, nanti malah kemudian jadi gatal lagi tubuhnya. Jadi ada akumulasi, penumpukan dan respon adaptif dari tubuh terhadap obat. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau saya jelaskan secara rinci juga nanti pusing. Mungkin kita bisa berdiskusi secara lengkap, apapun ada pertanyaan kalian bisa ditanyakan di Google Classroom. Oke, terima kasih ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan yang lebih berbahagia. Untuk pertanyaan ke-6, apa itu gout? Dan kira-kira berdasarkan apa yang telah saya sajikan, obat-obat apa yang bisa diberikan untuk mengurangi resiko gout itu tadi? Ya, itu silahkan dijelaskan untuk pertanyaan ke-6. Untuk pertanyaan ke-7, ya. Untuk pertanyaan ke-7 adalah apa perbedaan dari obat NSAID dan golongan steroid? Jadi obat inflamasi dibedakan menjadi non steroid dan golongan steroid. Apa perbedaannya? Lalu pertanyaan yang ke-8, apa efek samping dari penggunaan obat steroid yang terlalu terus-menerus atau rutin digunakan? Itu apa efek sampingnya kalau penggunaannya terlalu berlebihan? Ya, itu pertanyaan yang ke-8. Lalu untuk pertanyaan yang ke-9,
mediator yang digunakan untuk nyeri itu apa namanya, dan bagaimana cara si obat bisa menekan mediator nyeri ini sehingga mengurangi rasa nyerinya. Itu pertanyaan yang ke-8. Pertanyaan yang ke-9 adalah apa efek samping dari penggunaan antihistamin? Dan pertanyaan yang ke-10 adalah apakah penggunaan obat untuk yang antihistamin ini kalau penggunaannya berlebihan dosisnya, apa efek samping yang akan ada di dalam tubuh? Gitu ya, silahkan dijawab di kolom Google Translate. Jadi ada 10 pertanyaan, tadi 2 pertanyaan di sesi awal, lalu yang 8 pertanyaan ini di sesi akhir gitu ya. Oke, terima kasih. Silahkan dijawab di Google Translate-nya, Google Classroom. Oke, terima kasih. Setelah penjelasan saya terkait dengan materi tentang antiinflamasi, analgetik dan juga antipiretik atau demam, dan juga saya tambahkan ternyata di dalamnya ada antihistamin atau untuk alergi. Jadi beberapa obat alergi juga tadi sudah ada dibahas di dalam slide saya. Nah, oke, kalau ada permintaan terkait dengan mau materi tentang apa untuk penyajian, walaupun bukan materi saya, maksudnya adalah permintaan dari mahasiswa, misalnya mau saya untuk menjelaskan apa terkait dengan hubungannya dengan obat dan keperawatan, bisa komen di dalam YouTube saya ini gitu ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat apa yang telah saya berikan pada kesempatan kali ini. Kita bertemu lagi di lain hari yang lebih berbahagia, dan semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.